Kalau jaraknya 8 cm kalau menurut saya Pak ya pribadi terlalu dekat sama telur Pak, mengakibatkan telur itu pasti masak atau banyak yang gagal netas Pak, karena kan terlalu dekat jaraknya. Jarak yang ideal atau yang bagus atau standarnya penetasan itu ialah 12 cm hingga 25 cm Pak, tergantung jarak sensor ke telur Pak. Jadi jarak yang aman atau minimal itu yang bagus sih menurut saya pribadi 12 cm Pak. Itulah minimal sekali sih, tapi lebih baik usahakan 15 cm aja Pak untuk jarak aman, untuk jarak lampu ke telur. Nah, kalau abang itu terlalu dekat. Terus kita tengok Pak ya, jawaban kawan-kawan kita nih apakah ada yang sama seperti jawaban yang saya berikan ini Pak. Tuh Bang Dio berkomentar mateng itu telurnya nanti agak tinggi lagi gitu ya. Nah ini benar Bang Ade Pak, bagusnya jarak lampu ke telur itu 13 sampai 17 cm benar, berarti kurang lebihnya 12 sampai 17 cm, berarti tengah-tengah 15 cm ada jarak aman sih Pak menurut saya. Sama seperti Bang Wowo, saya sendiri 17 cm alhamdulillah pada netas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita Wak, channel yang berbagi pengalaman seputar peternakan yang kampung. Di video kali ini kita akan membahas Wak ya, kita reaction lah bahasanya tuh Wak. Kita membahas suatu permasalahan yang berada di dunia Facebook atau media sosial yang banyak sekali kita temuin permasalahan tentang penetasan telur Wak, atau penetasan unggas di mesin tetas. Jadi di sini cara kita menanggapinya Wak, kita seperti berkomentar atau menjelaskan suatu masalah, kita beri solusi dan serta kita membaca komentarnya. Bila mana ada komentar yang sama seperti saya memberikan solusi atau jawaban yang sama, kemungkinan komentar tersebut adalah benar. Dan saya memberikan komentar ini Wak adalah real pengalaman saya yang pernah saya alamin Wak. Jadi di sini kita mencari suatu masalah yang pernah saya alamin Wak. Jadi saya memberikan solusi ini beserta pengalaman yang saya alami sebelumnya. Jadi disimak baik-baik, semoga bermanfaat Wak ya. Dan sebelum kita masuk ke topik Wak, di hari yang Idul Fitri ini, saya selaku owner Abang Pam, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika mana saya ada salah, saya mohon maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita masuk ke topiknya Wak. Di sini terlihat di layar monitor kita atau di HP kita Wak ya. Di sini kita masuk ke grup sharing penetasan unggas dan mesin tetas. Di grup ini mempunyai 10.000 anggota, 942 orang Pak. Jadi lumayan banyak sekali yang berada di grup ini. Inilah maksud tujuan grup ini dibikin supaya peternak-peternak yang belajar menetaskan unggas di sini bisa berbagi sharing atau memberikan solusi serta menanyakan suatu permasalahan yang berada di mesin tetas. Dan kita lanjut ke topik yang pertama Wak ya, biar mempersingkat waktu, memperjelas suatu permasalahannya. Untuk biasanya Wak ya, kita satu video yang tentang reaction ini kita dua topik atau dua permasalahan kita bahas Wak ya, seperti biasa. Untuk video yang pertama, video dan kedua selalu kita bahas dua video. Jadi video yang ketiga kali ini Wak, kita bahas juga dua video Wak. Nyatanya tuh. Jadi satu video yang kita tonton ini dua permasalahan yang kita dapat. Oke, kita lanjut. Di sini kita cari dulu permasalahannya Wak. Cari Wak ya. Nah ini aja Wak, dari Bang Fajrin Strom. Kata abang ini Wak,
Jarak lampu telur yang bagus berapa ya? Kok punya saya 8 cm. Mesin hasil beli online. Waduh, abang ini belinya online. Abang ini belinya online. Beli yang salah orang kayaknya nih. Beli mesin tetas itu harus yang sudah pengalaman di bidang penetasan telur atau yang sudah mempelajari dasar penetasan. Ya, kalau jaraknya 8 cm kalau menurut saya Pak ya pribadi terlalu dekat sama telur Pak, mengakibatkan telur itu pasti masak atau banyak yang gagal netas Pak, karena kan terlalu dekat jaraknya. Jarak yang ideal atau yang bagus atau standarnya penetasan itu ialah 12 cm hingga 25 cm Pak, tergantung jarak sensor ke telur Pak. Jadi jarak yang aman atau minimal itu yang bagus sih menurut saya pribadi 12 cm Pak. Itulah minimal sekali sih, tapi lebih baik usahakan 15 cm aja Pak untuk jarak aman, untuk jarak lampu ke telur. Nah, kalau abang ini terlalu dekat. Terus kita tengok Pak ya, jawaban kawan-kawan kita nih apakah ada yang sama seperti jawaban yang saya berikan ini Pak. Tuh, Bang Dio berkomentar, mateng itu telurnya nanti, agak tinggi lagi gitu ya. Nah, ini benar Bang Ade, Pak. Bagusnya jarak lampu ke telur itu 13 sampai 17 cm. Benar. Berarti kurang lebihnya 12 sampai 17 cm. Berarti tengah-tengah 15 cm ada jarak aman sih, Pak, menurut saya. Sama seperti Bang Wowo. Saya sendiri 17 cm alhamdulillah pada netas. Nah, kan kurang lebih sama, Pak. Seperti yang saya komentar. Jadi jarak telur ke lampu itu minimal 15 cm aja, Pak, untuk jarak aman. Kalau 12 cm terlalu ekstrim, takutnya nanti penempatan sensor, Pak, salah lagi. Soal salah penempatan sensor akan hasil yang didapat oleh panas suhu itu pasti berbeda, Pak. Jadi ketemu, Pak ya, jawaban yang pertama untuk jarak lampu ke telur itu jarak aman 15 cm Pak ya, minimal ya 15 cm atau lebih tinggi lebih baik, tapi jangan terlalu jauh Pak. Kalau terlalu jauh takutnya suhunya tidak tercapai atau tidak pernah mati transmostatnya atau lampunya tidak pernah mati. Jadi hidup terus, ibarat tuh suhu maksimalnya 38 nih. Ya 37,1 terus tidak pernah putus sampai 38. Jadi itu bahaya juga Wak ya. Jadi buat mesin tetas ini atau beli mesin tetas ini harus hati-hati Wak. Belilah mesin tetas itu yang sudah punya nama atau yang sudah berpengalaman dalam penetasan telur. Jadi dia tahu dasar penetasan telur tersebut. Enak kalau sekarang ini Wak, enak kita bikin sendiri aja sih kalau manual. Di YouTube itu banyak sekali Wak tentang tutorial-tutorial yang membuat mesin tetas manual Wak. Itu rata-rata mesin tetas manual itu berhasil Wak. Atau bisa juga nanti kita bikin video Wak ya. Kita buat tutorial cara membuat mesin tetas manual. Saya pribadi pun saya bikin sendiri Wak. Jadi ada kesan hasil yang puas kalau kita membuat suatu produk sendiri Wak. Tapi untuk Wak kalian yang ingin pesan mesin tetas manual bisa japri kami Wak. Japri saya bikinkan yang kualitas terbaik, tapi untuk wilayah Jambi aja Wak ya. Kalau untuk luar pulau sepertinya agak repot, agak mahal ongkosnya ketimbang harga belinya Wak. Oke Wak ya, kita lanjut yang kedua untuk permasalahannya Wak. Yang video pertama sudah saya untuk masalah pertama tentang jarak lampu ke telur sudah kita bahas. Terus kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua kita cari dulu Wak ya. Kita cari dulu. Nah ini Wak, ini sering terjadi
kalau pergantian cuaca atau di musim sekarang ini, Wak. Dari musim panas ke hujan atau hujan ke panas akan menimbulkan masalah seperti ini, Wak. Dari Abang Suyanto. Dia berposting seperti ini, Wak. Mohon pencerahannya para suhu. Usia 25 hari ada yang netas, ada yang mati dalam proses netas. Penyebabnya apa ya? Nah, kalau untuk penyebab gagal netas ini, Wak, banyak sekali penyebabnya, Wak. Yang pertama yang harus diperhatikan itu ialah mesin tetas. Mesin tetas ini banyak uang lingkupnya, Wak, seperti kita kurang kelembapan atau tingginya kelembapan, nah, itu terjadi. Dan kalau yang kedua sih faktor embrionya kurang baik atau kurang bagus atau kurang berkualitas, di mana embrio itu lemah saat memecahkan cangkang, jadi mengakibatkan embrio itu mati. Yang ketiga faktor tertutupnya bekas cangkang yang sudah netas, Wak. Itu saya sering terjadi, Wak. Dimana saat kawannya retak, udah menetas, kulit cangkang tersebut menutupin lubang telur ayam yang akan netas, Wak. Jadi dia tidak mendapatkan oksigen, terus mati, Wak. Itu saya sering terjadi tuh. Kalau misalnya telurnya banyak kan rapat mesin tetas itu, dia menetas tertimpa-timpa, pasti ada B12 yang mati tuh, Wak, seperti itu. Dan kalau di sini saya lihat, Wak, ya, di usia 25 hari. Berarti ini jaraknya nih molor nih, Wak. Bisa. Otomatis kalau jaraknya molor, suhunya kurang. Dikarenakan kalau ayam, ini ayam pentoy. Kayaknya ayam, Wak, ya. Kalau bentok kan 1 bulan ya. Katanya ayam ini. Kalau ayam maksimalnya tuh 22 hari, Wak, ya. 21 hari letak, 22 hari itu udah selesai. Kalau misalnya 25 hari ada yang netas, ada yang mati, otomatis ini kekurangan suhu. Nah, jadi solusinya di mesin tetas kita ini naikkan suhunya, Wak. Kita validasi sama termostat kayunya, Wak. Kejarlah suhu sampai 38,5. Itu maksimalnya, Wak. Kalau hidupnya 37,5 aja cukup tuh. Nah, itu adalah titik aman di mana penetasan ayam itu, Wak, ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini kurasa nih memang suhunya kurang, Wak. Jadi embrio itu lambat untuk berkembang. Kita lihat ya, komentarnya ya. Sini ada 28 komentar. Bang Permanawin, pengalaman saya kayak gitu. Saya naikkan suhunya 0,5, alhamdulillah sekarang jarang terjadi. Nah, setahu saya kalau bebek 40 hari, kalau ayam 1 hari. Oh, ini telur bebek toh. Oh iya, kata kayak ayam Birma yo. Kalau telur bebek kecepatan, berarti suhunya terlalu tinggi nih, abangku. Kecilkan dikit tuh suhunya tuh. Turunkan lah, coba turunkan 0,8 lah, apa 0,5 kata abang tadi, itu bisa tuh, coba kita turunkan dulu 0,5. Ini kalau 25 hari telur bebek itu katanya 30 hari lebih ya katanya ya. Ini berarti kecepatan. Faktor kecepatan embrio berkembang karena kan suhu terlalu tinggi. Jadi membuat embrio itu cepat sekali berkembangnya. Berkembang. Nah, jadi usahakan suhunya turunin dikit tuh. Pasti alhamdulillah ada perkembangan tuh. Nah, jadi kita sudah kita bahas, Pak, ya. Untuk yang pertama jarak lampu, yang kedua penyebab telur gagal netas di telur bebek, dia 25 hari sudah netas. Nah, jadi semoga apa yang saya bagikan ini, Wak, ya, selalu bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin mencari solusi dalam penetasan telur. Mungkin sampai sini dulu, Wak, ya, perjumpaan kita. Bila mana saya salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.